Kemudian dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan mengalami perubahan apapun selama setidaknya beberapa tahun. Namun, hal semacam ini, dia juga tidak memiliki cara untuk menjelaskan dengan jelas kepada Sinta. Jadi hanya bisa dengan keras kepala membiarkannya melakukan apa yang diperintahkan. Sinta senang bahwa Tama telah membuat keputusan untuk menghormati. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi segera memanggil kakeknya. Dan memintanya untuk secara pribadi memerintahkan kepala pusat pembekuan untuk datang dan menjemput Duncan. Setelah berkomunikasi dengan kakek, Sinta berkata kepada Tama, "Jangan khawatir, Pak Renza, kakek bilang itu pusat pembekuan orang. Akan datang dalam waktu 15 menit dan menjemput Inspektur Allen." "Bagus," Tama mengangguk dan berkata, "aku mengandalkan kalian untuk orang ini. Ingat, jangan biarkan ada kata yang keluar ke publik." "Anda dapat yakin," kata Sinta dengan pasti. "Tingkat kerahasiaan pusat pembekuan selalu sangat tinggi, jadi tidak akan ada kebocoran." Tama kemudian berkata, "Itu bagus." Pada saat ini, Sinta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Renza. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya." Tama berkata, "Tapi tidak ada salahnya mengatakannya." Sinta mengangguk dan melanjutkan, "Tuan Renza, secara umum, setiap langkah dari gerakan anggota keluarga teratas adalah rahasia besar. Khususnya untuk keluarga super seperti keluarga Polan, secara umum. Gerakan mereka tidak dapat ditangkap oleh dunia luar, tetapi para penyerang ini hari ini. Mereka tidak hanya mampu memahami gerakan anggota inti keluarga Polan, tapi mereka bahkan tahu situasi di sini seperti latar belakang konser. Musik latar dari serangan itu, tampaknya merupakan perencanaan yang lama. Saya menduga bahwa dalam hal ini, pasti ada tahi lalat dari keluarga Polan." "Ya," Tama setuju dan berkata, "saya setuju dengan Anda tentang masalah ini. Tapi siapa tahi lalat itu secara spesifik, keluarga Polan mungkin harus mencari tahu sendiri." Setelah itu, dia berkata kepadanya, "Nona Faye, Anda memiliki lebih banyak tenaga kerja di New York. Kerja keras berikutnya, Anda terlebih dahulu mengatur orang-orang Anda. Karpet di sini harus dilepas dan dibakar. Noda darah harus dibuang, dan lubang peluru harus disembunyikan bersama-sama. Selain itu, gunakan juga waktu untuk mencari karpet baru untuk diganti. Karpet baru sebaiknya sama seperti di sini atau hampir mirip. Lakukan ini semua dalam waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan tempat." Sinta berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Tama mengangguk dan berkata kepada Joshua, "Joshua, bandit yang masih hidup harus dijaga untukku. Jangan biarkan dia bunuh diri, apalagi biarkan siapapun menyingkirkannya. Saya pribadi akan datang untuk menginterogasinya nanti." Joshua berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, Tuan Renza, saya secara pribadi akan mengawasinya, dan tidak akan terjadi apa-apa." "Bagus," Tama mengangguk dan berkata, "Kamu pergi ke villa dulu dan tunggu aku akan datang di malam hari." Joshua mengepalkan tinjunya dan berkata, "Baik Tuan Renza, maka bawahan akan pergi dulu." Setelah Joshua pergi, Sinta pun langsung menginstruksikan anak buahnya untuk segera menyiapkan sejumlah besar alat untuk bersiap memasuki tempat kejadian sesudahnya. Menurut permintaan Sinta, anak buahnya pertama-tama melepas semua karpet, dan kemudian mengemas karpet ke dalam kantong tertutup dan membawanya pergi untuk dibakar. Sementara orang-orang ini sedang membersihkan karpet, gelombang pria lain telah segera mengirimkan sejumlah peralatan penerangan, bahan konstruksi, perlengkapan kebersihan, dan pompa air. Selanjutnya, beberapa orang yang mahir dalam rangkaian listrik mulai mengganti lampu sorot untuk penerangan. Lebih banyak orang segera menggunakan dekorasi strip dan busa pemblokiran air. Seluruh koridor dikelilingi oleh kolam setinggi 10 cm, kedap air. Dan kemudian dengan api yang dilengkapi dengan senjata air bertekanan tinggi dengan bahan pembersih yang kuat. Dengan penuh semangat mulai membersihkan darah di lorong. Dicuci dari darah,
langsung melalui pompa ke saluran pembuangan kamar mandi. Segera, lampu koridor benar-benar pulih. Dan dengan konsentrasi darah di wastafel menjadi lebih ringan dan lebih ringan dengan mata telanjang. Bau darah di koridor juga dengan cepat menghilang 90%. Pada saat yang sama, gelombang orang lain diam-diam berurusan dengan lubang peluru yang tersisa di dinding. Setelah mereka mencungkil hulu ledak satu persatu, mereka menghaluskan dinding yang rusak dengan dempul yang cepat kering. Karena wallpaper di koridor area VIP sama dengan wallpaper yang digunakan di ruang kompartemen. Mereka menebang semua wallpaper dari salah satu kompartemen VIP yang tidak terpakai. Kemudian isilah sepotong demi sepotong sesuai dengan warna bunganya. Dan mengatasi celah pada sambungan sehingga tidak ada yang bisa melihat masalah. Selanjutnya, dan dengan bau desinfektan yang menyengat. Seluruh koridor disemprot lagi, dan kemudian beberapa pengering udara panas bertenaga tinggi untuk pengeringan. Karena pembagian kerja dan kerjasama yang jelas, dibutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk melakukan semua ini. Dan pada saat ini, gelombang lain dari anak buah Sinta tiba dengan truk kargo. Sejak kelompok orang pertama mulai membersihkan karpet. Mereka sudah segera menyebarkan karpet baru dari kota dekorasi keluarga Fei sendiri. Karpet ini tidak memiliki merek yang sama dengan karpet yang diganti. Tapi warna dan teksturnya sudah bisa 80% mirip. Selain gerbong barang, ada beberapa pekerja yang tidak tahu apa-apa. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak dapat melihat bahwa penembakan yang tragis baru saja terjadi di sini. Apalagi hampir 30 orang baru saja meninggal di sini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa atasan mereka telah memberi mereka 5 kali lipat tarif per jam mereka. Untuk melapisi tempat itu secepat mungkin. Jadi, mereka semua bekerja sama dan menggunakan waktu tercepat untuk mengaspal seluruh area VIP dengan karpet baru. Ketika para pekerja ini mundur, di seluruh koridor, tidak ada jejak pertempuran sengit. Selain bau samar air desinfektan di udara. Selain bau karpet baru, hampir tidak ada bau darah. Pada saat ini, anak buah Sinta di bawah melaporkan, ketua, seorang wanita bersikeras untuk datang. Mengatakan dia yang bertanggung jawab di sini, dan mempertanyakan identitas saya, mengancam akan memanggil polisi. Aku sudah mengendalikannya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sinta terkejut dan dengan cepat melaporkan situasinya kepada Tama. Setelah mendengarkan, Tama menebak bahwa itu pasti Tasya, jadi dia berbicara. Minta seseorang untuk membesarkannya, awasi dia, dan jangan biarkan dia berhubungan dengan dunia luar. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, masalah umpan balik Sinta mengingatkannya pada detail. Baru saja Paman Marshall mengatakan di kamar bahwa teleponnya tidak ada sinyal dan bahkan tidak bisa menelepon 911. Tetapi mengapa teleponnya sendiri tidak terpengaruh sama sekali? Mungkinkah perangkat untuk memblokir sinyal dipasang di dalam kotak mereka? Kalau begitu, kemungkinan besar di tim Gema ada tahi lalat. Segera, anak buah Sinta memunculkan Tasya yang emosional. Emosi Tasya sangat tegang dan kaget karena tidak tahu persis apa yang dilakukan geng ini. Dan bahwa geng ini telah mengambil alih seluruh area VIP secara langsung dan diam-diam. Bahkan stafnya sendiri, tanpa kecuali, menghilang tanpa jejak. Yang memberinya beberapa perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Namun, saat dia melihat Tama, kegugupannya langsung sedikit mereda. Dan dia buru-buru bertanya, Tuan Renza, apa yang terjadi di sini? Apakah orang-orang ini milikmu? Tama melirik Sinta dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah orang-orang yang dibawa Nona Fei bersamanya, saya mempekerjakan mereka untuk membantu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.